kepala kampung, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang telah memenuhi undangan di pagi hari ini. Izinkan saya untuk membaca susunan acara untuk kita di hari ini. Pembukaan sudah saya lalui. Yang kedua, doa. Yang ketiga, arahan kepala distrik. Yang keempat, penyampaian visi dan misi dari kedua kandidat. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, arahan kepala distrik. Yang ketujuh, makan bersama. Itu susunan acara yang dibuat oleh panitia. Untuk tidak membuang waktu, selamat datang untuk kedua kandidat yang telah memenuhi undangan. Kita mulai saja dengan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini. Kita awali dengan doa sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kita laluinya dengan doa. Untuk itu dengan penuh kasih kami kasih kesempatan kepada Bapak Penatua M. Dasrona untuk memimpin kita dengan doa. Waktu kami siapkan. Ya, pemain Abeng. Dasar bola telah bukan wanita rasa. Nah, kemudian bola telah bukan baru. Dan sebenarnya telah bukan baru. Barang sudah laku bagi kita. Ya, sini bola telah ada kaji bola telah malah gitu. Jadi pemain main bola kaji poluimu. Orang kenaan do tahu yang orang telah di kai mau kau yang telah dia nak dia putar. Putar betul ya kasih dulu bola telah. Lalu buat semua kai itu baru semua tidak ada kai. Nama. Jangan ada tidak bola. Nama lagi orang waktu dah pemerintah bola telah melayani pada. Dan kita adalah visi misi. Sama itu visi misi itu sampaikan kepada masyarakat juga sampaikan kepada semua. Mana kalau kita terjadi belum bisa mengangkat masyarakat ini ke depan, teman-teman atau dunia menggunakan. Dan para ini tidaklah asimilasi bagi kami. Sudah itu. Terasa bagi kami untuk adat kait lekor antara pemerintah kait lekor nama. Kita begitu aja ada. Shalom. Bapak Ibu, warga masyarakat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya hormati Bapak Kepala Distrik dan staf kasih pemerintahan dan anggota yang telah hadir dalam memenuhi undangan kami, Bapak Kepala Kampung, Bapak Ketua Babuskam dan anggota, juga Bapak Odowati, dan juga tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada di Kampung Wamena. Saya berdiri di sini sebagai ketua panitia. Itu adalah kepercayaan dari Bapak Ibu warga masyarakat yang dilimpahkan kepada kami untuk sebagai panitia melaksanakan proses persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala kampung periode 2022-2028. Saya hanya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika dalam pelaksanaan kami terasa lambat, lama, atau tidak eksis, kami mohon dimaafkan. Tetapi apa yang telah diberikan tanggung jawab kepada kami oleh masyarakat, ini yang dapat kami kerjakan. Dan hari ini kami ada bersama-sama di sini untuk menyaksikan menyampaikan misi dari kedua kandidat yang kita sama-sama telah menunjuk mereka sebagai calon. Dan begitu hari ini mereka ada di sini, yang saya hormati Bapak Simsun Jaseto, yang saya hormati Bapak Simsun Jaseto sebagai kedua kandidat. Ya, saya cuma ingin menyampaikan dalam proses sebentar tahapan penyampaian visi misi itu sebentar akan dipandu langsung nanti oleh pihak distrik di sesi tanya jawab. Saya mendahului saja ketika kita menyampaikan sesi tanya jawab ini, kita tidak melihat permasalahan-permasalahan. Itu yang saya mau tunjukkan. Kita melihat tentang pembangunan. Sehingga undangan yang kami kasih
Atas dasar itu undangan, para undangan itu, tokoh-tokohnya itu yang memberikan tanya jawab, mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada di Kampung Wamena. Ruang ini kita sudah buka untuk semua. Potensi-potensi dalam kondisi masyarakat kita sudah tahu, sehingga kita coba mengatasi semua hal ini dengan bagaimana kita menyampaikan visi-misi, mendengar visi-misi dan juga kita menyampaikan tanya jawab. Jadi saya mohon maaf kalau saja ada batasan-batasan di dalam penyampaian tanya jawab. Karena kita semua bekerja untuk menciptakan Wamena menurut dengan moto kita hari ini, biarkan Tuhan menyelenggara. Itu kemudian kita nanti sampai tanggal 19. Dan tujuan kami adalah mewujudkan Wamena yang lebih maju, mandiri dan bermartabat. Itu artinya bahwa semua hal yang tidak berkepentingan dalam membangun kampung ini kita abaikan dan biarkan. Kita hanya melihat pembangunan ke depan dan kedua jalur yang telah kita tunjuk untuk kemudian nanti akan memimpin kita dalam pemerintahan ini. Itu yang mungkin saya mendahului dalam sesi nanti sebentar dalam sesi tanya jawab. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dari kerja panitia kami ada 8 orang yang dipercayakan. Kami hari ini ada di sini. Kita sudah timbang-timbang hari ini mau di dalam ruangan atau di sini. Tapi keputusan tadi dalam putaran waktu ini kami bilang ini karena rapat umum kita laksanakan di luar. Sehingga semua masyarakat bisa hadir mendengar apa yang disampaikan oleh kedua kandidat kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengakhiri semuanya ini dan dengan penuh rasa hormat atas nama masyarakat dan panitia, kami akan meminta untuk kepada Bapak Kepala Distrik dengan resmi menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka ruang ini untuk kita seluruh warga masyarakat. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kampung Wamena, terutama selamat untuk kedua Bapak Kekasih bersama Ibu untuk menyampaikan visi dan misi di pagi hari ini. Namun sebelumnya, pertama-tama yang saya hormati bersama, juga yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, Bapak Ketua Bank Bintang, dan yang Bapak Kepala Seksi Pemerintahan bersama saya hadir di kegiatan hari ini. Mengawali sambutan atau arahan saya mau katakan seperti ini, ada 3 hal saja. 3 hal kita di pesisir pantai. Saya kopi dari Yorona, Wambena, dan Yopase. 3 hal itu yang pertama tadi Ipar sudah bawa sembahyang dengan bahasa. Pertama kita harus punya PO. Kedua, siapa bisa jawab? Kedua, ya. Ini dukoi-dukoi harus ada. Dukoi-dukoi di sini. Nanti dukoi-dukoi baru sini. 3 hal ini saja. Dari sini dia pindah ke sini, lalu dari sini dia naik ke sini, dari sini baru ke sini. Dia putar untuk dia memberikan yang terbaik supaya kampung ini merasa damai, aman, sejahtera. Dan kasih Tuhan mengalir seperti aliran air dari Gunung Sion yang ada kabut putih di atas, dia akan turun ke sini. Bapak Ibu sekalian, mengawali pembicaraan saya, sambutan saya tadi di fase saya serahkan dana, saya bicara lagi. Kita di bulan pembinaan sudah selesai, tapi di Martin Luther masih jalan sampai yang berkaitan dengan 26 Oktober, dia lanjut sampai 26 November. Karena 26 2 tanggal itu tuh berdirinya HUT-GKI, KUPI masuk di Amos dengan. Jadi kita lanjut terus batal kita. Minta maaf saya tidak berkhotbah. Tadi pagi saya juga baca kitab Markus pasal 1 sampai dengan pasal 6 terus akan tinggal karena saya mau menuju ke Wamena.
Sebelum saya jalan, saya harus dengar suara Tuhan bicara untuk saya. Baru saya sampaikan saya punya maksud hati kepada dia. Tuhan, bisakah saya berjalan di hari ini dengan tugas dan panggilan serta tanggung jawab saya untuk menyampaikan isi hatimu kepada umatmu yang kau tempatkan di muka bumi ini, khususnya yang berada di daerah Yona. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kasihi dalam kasih Tuhan, tahapan sudah kita lalui, mulai dari persiapan pendataan para pemilih, kita masuk pembukaan bakal calon, sampai dengan sudah penetapan calon, dan saat ini kedua calon yang sudah kita tetapkan untuk melakukan dan menyampaikan apa yang nanti mereka dua kerja di tahun 2022 sampai 2028, 6 tahun ke depan. Oleh dan sebab itu, suara rakyat itu suara Tuhan, suara masyarakat itu suara Tuhan yang memberi hak kepada kedua hamba yang akan maju dalam pemilihan ini. Dan ketika kita sudah memberikan suara, kita juga harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah kita berikan itu. Artinya kita juga menopang, mendukung, menolong dari kedua hamba yang akan dipilih. Oleh dan sebab itu, semua aturan dan tahapan yang sudah dilalui nanti kita ikuti bersama-sama sehingga proses pemilihan ini boleh berjalan, dan biarlah kasih Tuhan menjadi nyata dari hidup yang kita alami, hadapi, rasakan selama ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kasihi di dalam kasih Tuhan, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan sambutan atau arahan. Proses sudah dilaksanakan oleh Pak Muskam kepada panitia teknis atau panitia pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan ini. Mari sesuai dengan aturan, sesuai dengan syarat yang sudah disampaikan. Setelah kita kampanye, proses apa yang akan kita lalui, mari kita ikuti bersama-sama dalam kegiatan ini. Sehingga semua yang datang, semua yang memberikan suara, itu menjadi berkat bagi kita di kampung ini. Itu yang bisa saya tambahkan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Atas perhatian Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih banyak. Mari kita sama-sama mengikuti kedua calon dalam menyampaikan visi dan misi mereka. Tuhan memberkati. Selamat pagi menjelang siang. Perlu setelah dari arahan Bapak Kepala Distrik, kita akan masuk di dalam penyampaian visi dan misi dari kedua kandidat, Bapak Simpson Yarsepau dan kandidat nomor 2 atas nama Bapak Yernias Temuto. Kedua kandidat ini akan berorasi menyampaikan visi dan misi untuk kita akan mendengar bersama-sama. Untuk itu, dengan penuh kasih, saya memberikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 dengan atas nama Bapak Simpson Yarsepau. Mari kita sambut dengan meriah untuk kandidat nomor 1. Waktu dan tempat kami siapkan. Shalom. Selamat siang seluruh hadirin. Yang saya hormati Bapak Distrik bersama staf, kemudian
Yang saya hormati Bapak Onto Api dan para kepala suku dan Bapak Kepala Kampung, Pak Muska, bersama staf, dan yang saya hormati juga Bapak Kapolsek dalam hal ini yang mewakili Bapak Kamtibmas, dan yang saya hormati pula dan saya banggakan Bapak Kekasih calon nomor urut 2 Bapak Yedi Motor, dan yang saya kasihi seluruh lapisan warga masyarakat Kampung Ambena. Izinkan saya untuk membacakan visi misi saya dalam program umum bila saya dipercayakan masyarakat dalam pemilihan kepala kampung periode 2022-2028. Visi saya menyatukan perbedaan untuk kebersamaan Kampung Ambena. Misi A, dengan kebersamaan kita mewujudkan kerja nyata. B, membangun pembangunan dengan memberdayakan masyarakat sesuai dengan pikiran masyarakat. Isi program strategi saya: 1. Mendukung program strategis pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten yang maju dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada RPJMK atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kampung Ambena. Pertama, A, penguatan lembaga pemerintah kampung. B, membangun sarana dan kegiatan pemerintah dan masyarakat. C, menjalankan pemerintahan kampung Ambena sesuai Perda, Pergub, dan Perkam. Yang kedua, membangun pembangunan sarana fisik pemerintahan, gereja, sekolah, pemuda Karang Taruna, Bungkam, operasi KUD yang belum ada dan yang sudah ada akan lebih baik lagi, termasuk jalan lingkungan kampung, perumahan masyarakat, renovasi, selesaikan, bangun 10 rumah baru, terima kunci, dan program BBM. Yang ketiga, ekonomi umum dan ekonomi perorangan dikuatkan bersama lembaga pelaku ekonomi dan keuangan. Adanya Bungkam menopang ekonomi perorangan dalam kesatuan usaha. Yang keempat, pendidikan dari lembaga PAUD, taman bermain, SD yang sinergi dengan pendidikan program gereja dalam kampung dan beasiswa dan kemudahan-kemudahan lain bagi siswa SLTP, SMA sampai perguruan tinggi. Dengan terarah tercapai tujuan akhir yang menguntungkan pribadi, keluarga, dan sesama. Yang kelima, kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat dengan upaya mencegah serta mengobati didukung dengan bersama dana kampung. Yang keenam, ciptakan lingkungan kerja yang terbuka, aman, dengan aturan yang sudah berlaku yang harus dipatuhi. 1. Musrembang mengacu pada RPJMK. 2. Penggunaan dana kampung pada lembaga sesuai kebutuhan. Yang ketiga, laporan penggunaan dana akan disampaikan secara terbuka atau transparansi. Yang keempat, menghindari sikap perilaku gemar miras atau mabuk. Yang ketujuh, jadikan lembaga agama sebagai mitra gereja. Jadikan lembaga agama atau gereja sebagai mitra pemerintah dan menopang dengan dana kampung karena gereja adalah bagian dalam pembangunan iman untuk bermoral dan etika baik untuk sesama dan untuk Tuhan. Yang kedelapan, kesejahteraan masyarakat setiap kepala keluarga dalam Kampung Ambena ditata baik disesuaikan
perhatian dan dukungan baik dana kampung maupun dana langsung dari luar kampung. Seimbang untuk semua kakak, rasa keadilan dan terbuka dalam laporan-laporan kampung. Di rapat sidang termasuk kesejahteraan pemanfaatan listrik, PLN dan LTA. Yang 9, pemberdayaan perempuan dan anak. Pemerintahan Kepala Kampung Wamena periode 2022-2028 mengutamakan jiwa berkembang di Kampung Wamena. Maka, dukungan pada dinas kesehatan dan pemberdayaan dengan program dari luar terpadu dengan dukungan dana kampung, antara lain kelompok keluarga berencana, misi, MTS dan kesehatan ibu hamil, serta kelahiran terkontrol dan kesehatan bayi atau anak balita. Program pemberdayaan perempuan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan bersinergi dengan PKK dan perempuan adat dan DW gereja selaku wadah kaum perempuan di Kampung Wamena dalam program kerja ke depan. Yang ke-10, pemberdayaan orang Kampung Wamena usia kerja dalam pemerintahan Kepala Kampung Wamena dikontrol, ditopang untuk mencari pekerjaan menjadi TNI, Polri, PNS swasta maupun usaha lain tanpa membedakan suku, marga, pribadi laki-laki atau perempuan, sama dalam upaya apa saja untuk Wamena. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Saya punya pernyataan khusus yang terakhir, mendukung Oluwati, kepala-kepala suku, tokoh adat, tokoh perempuan adat, tokoh pemuda adat, masyarakat Kampung Wamena. Mengingat hari ini Kampung Wamena adalah status calon kampung adat. Jika peralihan ini terjadi, maka saya siap mendukung penuh semua proses dan aktivitas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh. Untuk semua ini saya ajak Bapak Mama, pemuda-pemudi, mari kita sepakat jadikan Kampung Wamena yang baik, maju, adil dan jujur. Saya anak muda, Bapak muda, saya bersedia dinasihati, ditopang Bapak Mama, pemuda-pemudi semua untuk wujud menyatakan visi misi saya. Mari kita bersatu dalam kebersamaan untuk membangun Kampung Wamena kita ini ke depan. Kalau bukan sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mendasari semua visi misi saya dasari dengan kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Waktu saya kembali. Yang sudah kita dengar bersama-sama, mari saya sekali mengajak kita untuk berikan aplaus untuk kandidat nomor 1. Dengan segala upaya dan pikiran yang telah dikerjakan lewat tulisan yang sudah disampaikan, mari kita berikan aplaus untuk kandidat nomor 2. Salam sejahtera kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah mengizinkan kami untuk menyampaikan visi misi kita di Kampung Wamena ini, dan kepada seluruh rakyat masyarakat Kampung Wamena yang hadir pada saat ini. Kita pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan waktu kita pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung yang saya cintai,
yang terhormat Kepala Distrik Lebatre, yang saya hormati, yang terhormat Kepala Suku, 3 suku Kampung Ambena yang saya hormati, yang terhormat seluruh rakyat Kampung Ambena yang saya cintai. Mari kita sama-sama melihat dan melaksanakan menuju Kampung Ambena ke masa depan yang lebih baik. Kita mewujudkan Kampung Ambena yang lebih baik ke depan. Mari kita sama-sama membangun, kita sama-sama jalankan. Jadi saya akan membaca visi misi saya sesuai dengan apa yang saya cantumkan dalam visi misi saya. Visi misi dan program kerja. Calon Kepala Kampung Ambena periode 2023-2027, jadinya 10 tahun. Visi saya, terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Ambena yang hadir, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Untuk mewujudkan visi misi saya, bentuknya harus untuk mewujudkan visi tersebut, maka bentuknya harus ada misi yang dilaksanakan oleh kami. Misi menyelenggarakan pemerintahan desa Ambena yang bersih, demokratis, yang bebas dari korupsi dan nepotisme. 2. Jujur, profesional, ramah kepada seluruh lapisan masyarakat desa. 3. Menampilkan desa Ambena sebagai desa percontohan di distrik Lebatre. Program kerja meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan. Bidang pembangunan, meneruskan pembangunan kantor desa Kampung Ambena yang sudah dibangun oleh mantan kepala desa bila surat pelepasan tanah yang terbukti. Saya akan meneruskan pembangunan kantor kampung desa bila terbukti dengan surat pelepasan yang terbukti. D. Pembangunan rumah adat 3 suku di Kampung Ambena. Itu saya akan melakukan pembangunan ketika saya terpilih untuk melanjutkan pembangunan. Bidang pendidikan, membangun mitra kerja terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk memberi etika pendidikan, memberikan ekstra pendidikan di bidang komputer dan berbahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Bila saya terpilih, saya akan melanjutkan atau saya akan meneruskan dan saya mendatangkan orang untuk memberikan pelajaran khusus atau membantu kita punya anak-anak sekolah di bangku dasar tentang komputer dan berbasis bahasa Inggris. 3. Di bidang kesejahteraan, membuka seluas-luasnya kemitraan di bidang pertanian, perikanan, upaya untuk mempermeningkatkan ekonomi masyarakat Kampung Ambena. Mari saya ajak Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, kita bersama-sama membangun Kampung Ambena untuk generasi kita ke depan. Tuhan memberkati.
visi misi dari menurut dia telah disampaikan. Mari kita berikan aplaus untuk kandidat nomor 2. Sejenak. Saya telah menyampaikan kita. Baik, kalian. Tepuk tangan untuk kandidat. Ada Tuhan mempercayakan 2 orang yang luar biasa yang akan Tuhan percayakan kepada kami ke depan. Kita lihat bersemangat. Kalau kenapa mereka dua tadi ada yang bilang yang beda akan menjadi contoh untuk bikin partai. Itu luar biasa. Bukan yang hebat tadi. Kalau mereka menjadi contoh untuk seperti itu luar biasa. Baik. Nanti kita akan masuk dalam penyampaian mereka doa berhubungan dengan visi misi. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian warga masyarakat Kabupaten Bena, pertanyaan ini akan diberikan secara umum. Tidak bertanya kepada Bapak ini, tapi pertanyaan tidak terlepas dari visi misi dari mereka doa. Sekali lagi, pertanyaan kepada mereka berdua secara umum itu disampaikan siapa, tapi itu perwakilannya tidak pribadi, tapi secara umum. Secara umum, dan mereka dua akan bersama dengan saya di depan ini untuk berdiri. Lalu punya pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara itu, yang pertama perwakilan dari tokoh adat. 1. Tokoh gereja 1 orang, tokoh perempuan 1 orang, dan tokoh pemuda 1 orang. 4 orang saja. Yang bikin pertanyaan tapi Bapak Ibu yang punya, Bapak Ibu yang mau tanya, yang punya pikiran itu kasih kepada Bapak yang mau tanya begitu. Jadi semua orang yang mau tanya, tapi yang 1 orang perwakilan dari tokoh adat, baru Bapak yang mau punya pikiran mau kasih dia tanya, kasih ke dia. Dia tanya ke sini. Terus begitu juga tokoh perempuan, siapa yang nanti mau bicara, mama dulu punya pikiran ada, kasih sama mama itu sudah dia sampaikan kepada pemimpin dua yang ada di depan. Tetapi juga pemuda juga ada yang mau perwakilan untuk bicara dari pemuda. Nanti teman-teman pemuda kasih kepada perwakilan dari pemuda. Begitu ya, supaya pertanyaan kita mengarah kepada visi misi daripada kedua kandidat tersebut. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita tidak lagi mempertanyakan persoalan kemarin, pemimpin kemarin, itu tidak lagi karena mereka sekarang dua menyampaikan visi dan misi mereka. Apa yang mereka bekerja 6 tahun ketika dipercayakan Bapak Ibu. Berhubungan dengan penyampaian mereka itu yang Bapak Mama dan tanya, kalau kau bilang kau bikin kampung Abel 10 rumah, coba kau jelaskan, kau bikin bagaimana? Kau jelaskan. Untuk rumah sekarang susah. Ya, kan? Supaya Bapak dulu tanya. Oh, kalau kau bilang seperti ini, saya akan bikin seperti ini. Itu menjadi kurang 6 tahun ke depan, saya bicara benar, karena betul-betul percaya. Bapak, kau bilang 6 tahun mana? Rumah belum jadi. Kau tanya, kau bervisi-visi ada di sini. Kalau tahun ini supaya rumah 1 belum jadi. Nah, begitu toh. Ketika dipercayakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian di Kabupaten Bena.